saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat Thariqah Al-Tijani ini, agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Dicek betul, jangan asal dikasih uang milih, jangan. Ya, jangan asal dikasih sembako. Harus dicek betul, pernah enggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Dua kakak beradik yang memiliki jabatan di pemerintahan dan ormas besar sama-sama mengeluarkan statement yang senada. Bahkan bisa dimaknai mereka serempak menyerukan tidak memilih Anies dan Prabowo. Kedua kakak adik tersebut yakni Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Kholil Stakuf dan Menteri Agama Gus Yakut. Jeda kedua pernyataan ini tidak berselang lama. Kita harus acungi jempol dua nih. Kedua putra Kiai NU tersebut, almarhum Mbah Kiai Kholil Bisri, salam takzim pada dua beliau yang benar-benar menjauhkan umat bahkan bangsa dari kerusakan. Meski jabatan, risikonya itu. Kalau sang kakak Kiai Yahya tidak begitu punya risiko besar, sebab memegang jabatan Ketua Umum PBNU, ormas Islam terbesar di dunia, dan memang tidak berpolitik praktis. Sedangkan adik beliau nih, Gus Yakut, ini kan petinggi PKB yang kita tahu. Baru saja Cak Imin, Ketua Umum PKB, menjadi cawapresnya Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Mesti kita respect sama beliau berdua yang tidak mempedulikan jabatan. Malah lebih fokus pada tugas utama sebagai manusia yang punya kewenangan menyelamatkan persatuan. Sungguh betapa bangsa sebagai muslim, bahkan warga negara bangsa. NU sangat beruntung kepemimpinannya dipegang Kiai Yahya. Sementara kita warga negara bersyukur punya Menteri Agama yang berada di garda terdepan demi terwujudnya Islam rahmatan lil alamin. Dalam acara tablik akbar Idul Qodmi Nasional Thariqah Tijaniyah ke-231 yang bertempat di Pondok Pesantren As-Sawiyah Garut kemarin, Gus Yakut berpesan agar masyarakat mengecek rekam jejak capres yang bakal bertarung di Pilpres tahun depan. Beliau meminta agar jangan memilih calon presiden yang pernah memecah belah umat. Pria asli Rembang ini menekankan agama semestinya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, bukan hanya umat agamanya sendiri. Seorang muslim itu diajarkan menebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan rahmat lil islami. Islam sebagai mayoritas di Indonesia, jangan sampai tirani mayoritas ini menakut-nakuti bahkan mengintimidasi minoritas. Pemimpin yang baik itu cirinya bisa dipercaya. Karena Indonesia negara besar mempunyai keragaman, banyak perbedaan, namun justru itulah kekuatan Indonesia. Kata-kata Gus Yakut ini sekaligus memberi motivasi agar umat Islam tidak berdiam diri, utamanya jika ada pihak-pihak yang melancarkan politik identitas, politik yang tidak sesuai dengan nafas agama. Sebab politik identitas sejatinya bukan hanya melanggar ajaran agama, namun juga menabrak tradisi maupun sikap asli masyarakat yang sudah turun-temurun mendarah daging. Jangan percaya dengan sekelompok orang yang mau memperjuangkan politik identitas. Adapun Kiai Yahya yang pernah jadi utusan khusus Presiden Jokowi mengingatkan agar rakyat Indonesia menjauhkan dari memilih capres-cawapres yang bisa merusak bangsa dan negara.
Cara memilihnya ya melihat perjalanan seorang capres dan cawapres itu sejak sebelum masuk kontestasi 2024. Terlepas dari segala macam kompetisi, persaingan, pertarungan, keutuhan bangsa dan negara tetap tujuan utama. Jika ada aktor yang main rusak-rusakan, ya jangan dipilih. Lalu apakah sebagai pribadi Kiai Yahya tidak punya pilihan? Tentu saja beliau mendukung seorang capres, namun karena jabatan sosialnya, dirinya tetap tidak bisa mendeklarasikan dukungannya itu. Kiai Yahya menahan diri, tidak mengumbar prevensi agar ormas NU tidak terseret-seret dalam kepentingan politik yang bisa merusak nama baik NU itu. Dan agar pemilu maupun pilpres berjalan dengan aman, para aktor politik yang berkontestasi mesti punya tanggung jawab moral, menjaga persatuan yang sudah terjaga dengan baik. Oh, jika kita mau jeli nih, ajang kontestasi demokrasi di Indonesia yang paling brutal ya ketika Pilpres 2014, Pilkada DKI 2017, serta Pilpres 2019. Masa-masa itu menjadi bagian sejarah penting betapa agama dijadikan alat politik yang luar biasa kelam. Kita ingat beragam tuduhan dialamatkan pada Pak Jokowi yang keturunan PKI lah, yang lebih mementingkan Cina lah, yang pro komunis lah, yang akan membatasi syiar agama Islam lah, dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan itu ada. Saat Pilkada DKI juga tak kalah horornya, karena siapapun muslim yang mendukung Pak Ahok sampai tidak boleh disolatkan di masjid di mana mereka tinggal. Bahkan terbukti nih, masih ingat almarhumah nenek Hindun tidak bisa disolatkan di musola kampungnya. Hal ini disampaikan bukan untuk mengungkit apa yang pernah berlalu, tetapi peristiwa-peristiwa politisi agama harus dibuang jauh-jauh dari Ibu Pertiwi. Kelamnya peristiwa masa lalu harus jadi pembelajaran, supaya tidak terulang. Bagaimana Ibu Pertiwi tidak akan menangis, sesama anak bangsa, bahkan sesama muslim saling bermusuhan. Bukan hanya beberapa grup WA isinya saling berdebat, bertengkar, marak juga keluar dari grup, hingga mimbar-mimbar ceramah di tempat ibadah diisi dengan hasutan. Tentu kita tidak ingin mengulangi kembali suasana itu. 2014 memang Pak Anies masih bersama Pak Jokowi. Namun di Pilkada 2017 serta Pilpres 2019, Pak Anies dan Pak Prabowo berada di gerbong yang sama. Tahun 2016 muncul demo dengan mengatasnamakan agama, yang sejatinya hanya demi kepentingan politik semata. Kita pantas bersyukur, kurang dari setengah tahun, suasana politik kita relatif adem. Yang banyak ketegangan hanya berada di elit politik. Sementara kehidupan sosial masyarakat relatif tenang. Tetapi bukan berarti upaya memecah belah umat tidak terjadi. Hanya sekarang ini banyak yang sudah sadar, sudah tercerahkan, sudah lebih arif menyaring berbagai informasi. Sehingga dunia medsos maupun grup WA di mana kita bergabung di dalamnya relatif aman, damai. Tidak bisa disebut kalau postingan hoax, adu domba, fitnah benar-benar hilang. Setidaknya jauh lebih berkurang dibandingkan yang terjadi di masa lalu. Semoga ini menjadi pertanda. Politik itu lebih dianggap sebagai perjalanan rutin bangsa ini. Nampaknya rakyat sadar diri betul. Mau buka konfrontasi mati-matian. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Semoga ini jadi pilpres maupun pemilu yang menyenangkan. Postingan-postingan yang bernada provokatif sudah jauh lebih banyak berkurang. Dan sebagai penutup nih, saya ingin mengutip pernyataan Pak Menteri Agama Gus Yakut waktu beliau dilantik sebagai Menteri Agama. Begini yang beliau sampaikan. Agama harusnya bisa menjadi inspirasi, bukan menjadi aspirasi. Demikian opini Om Pen kali ini. Salam seger waras. Keutuhan bangsa negara ini nomor satu.
Survival dari bangsa dan negara ini nomor satu, itu yang pertama. Dan saya kira rakyat harus menjadikan ini juga sebagai tolok ukur. Kalau ada aktor yang main rusak-rusakan ya jangan dipilih gitu aja.